Roni Magona berkata, adik ipar, kamu tidak perlu takut nikah dengan mereka. Aku tahu sifatnya, dia bisa diandalkan. Jika dia berani lakukan sesuatu yang buat kamu nyesal setelah nikah, beritahu Kak Magona. Kak Magona bantu kamu ajarin dia. Tokia mengangkat tinjunya yang kecil itu ke arah Reka, dengar tak? Kak Magona dukung aku, kedepannya jangan harap bisa sakiti aku. Reka tersenyum pahit. Roni ini hanya staf bawahan aku, mana mungkin dia berani menyalahkan aku. Roni berkata, Reka, adik ipar, kalian pergi rayakan acara hari dewasa saja. Aku harus pergi bahas bisnis kecil. Acara hari kedewasaan itu tidak cocok dihadiri oleh orang luar, jadi dia sengaja mencari sebuah alasan untuk menolak. Reka bertanya dengan penasaran, Roni, kamu datang sini bahas bisnis dengan siapa? Sekarang Roni bertanggung jawab atas penanaman Redwood, dianggap sebagai pemimpin Zenith Farmasi. Roni berkata, mantan pemilik hotel, Katie. Oh ya, atasanku bilang setelah tanda tangan kontrak ada beberapa orang akan undang aku makan. Awalnya aku ingin tolak, tapi aku minta orang cari tahu, ternyata Pak Tua Mashita juga akan hadir perjamuan itu, jadi aku menyetujuinya. Reka bertanya dengan penasaran, Pak Tua Mashita. Siapa? Roni berkata, kakekmu Iyah, Krusno Mashita, Pak Tua Mashita. Reka tiba-tiba mengerti. Ternyata tamu VIP dari Zenith Farmasi yang diundang Kimi dan Astina adalah Roni. Roni tidak tahu hubungan antara keluarga dirinya dengan Krusno, jadi dia menyetujui untuk pergi ke perjamuan tersebut. Kimi dan Astina juga tidak terpikir bahwa dirinya adalah bos dari Zenith Farmasi, Roni itu hanyalah karyawan dirinya. Baru saja menyebutkan orangnya langsung muncul. Baru saja memikirkan Kimi dan Astina, mereka langsung membuka pintu kamar seberang. Kimi, Astina, Natsu dan Krusno berjalan keluar. Sekilas itu, Astina dan ibunya langsung melihat Roni Magona. Namun, keduanya sangat penasaran mengapa tamu VIP yang mereka undang itu berdiri bersama dengan mereka. Sebuah firasat buruk muncul di hati Kimi, Astina, apakah Tuan Magona kenal dengan mereka? Astina berkata, Ibu, kamu jangan pikir terlalu banyak. Reka pasti ambil inisiatif untuk dekati Tuan Magona dengan alasan kenal kita. Tuan Magona pasti tidak tahu kita sudah tengkar dengan dia, tegur hanya sebatas etika. Kimi segera mengangguk, iya, pasti begitu. Ayo, kita pergi jelaskan, tidak boleh biarkan Reka menangkan hati Tuan Magona. Keduanya langsung berjalan ke sana, diikuti oleh Krusno dan Natsu. Kimi langsung berteriak dari jauh, Tuan Magona, kamu sudah datang ya. Harap maklum jika ada kekurangan dalam menyambutmu. Krusno juga berkata dengan hormat, Tuan Magona, kami sudah pesan kamarnya. Ayo kita bahas di dalam kamar. Roni mengangguk dan berkata dengan Reka, Reka, kalau begitu aku pergi ke sana dulu ya, sampai jumpa lagi. Seketika itu, Kimi langsung merasa tidak senang. Sialan, Reka membicarakan apa dengan Roni sehingga Roni mengira bahwa mereka memiliki hubungan yang baik dengan dirinya dan memperlakukan mereka dengan sopan. Kimi buru-buru menjelaskan, Tuan Magona, kamu tidak perlu hiraukan mereka. Apakah dia ada bilang sesuatu yang buat kamu salah paham bahwa hubungan mereka dengan keluarga kami sangat baik? Sejujurnya, kedua keluarga kami adalah musuh. Roni Magona terkejut, musuh. Lalu Pak Tua Mashita, mana mungkin kakek Reka akan berdiri bersama dengan musuh mereka? Krusno langsung berkata, mereka tidak setia, tidak patuh dan tidak berbakti. Kami sudah putus hubungan dengan mereka. Roni tiba-tiba mengerti, oh, ternyata seperti ini. Astina ingin membela Roni dan menyerang Reka. Dia berkata, Reka, kamu makan hati beruang ya, berani bohong Tuan Magona. Tuan Magona, orang seperti ini harus dihukum. Apakah perlu aku bantu kamu panggil polisi? Roni berkata cuek, iya, panggil polisi saja. Baik, Astina merasa sangat gembira. Nada suara Roni langsung berubah, memang perlu panggil polisi tangkap kalian, agar kalian bisa ingat.
Tangan Astina bergetar, Tuan Magona, apa maksudmu? Tangkap kami. Roni Magona, iya, orang yang bohong kami itu kalian, bukan mereka. Astina merasa bingung, Tuan Magona, kami mana berani bohong kamu. Roni, kali ini aku setuju datang ke perjamuan ini karena Krusno, kakek mereka juga hadir. Tapi aku tidak ngangka Krusno sudah putus hubungan dengan mereka. Kalian jelas tahu hal yang sebenarnya, tapi kalian tidak segera kabarin aku, buang waktu aku saja. Apakah hal ini tidak termasuk bohong? Astina berkata dengan suara gemetar, jadi, kamu setuju untuk hadir karena lihat wajah mereka. Kamu kenal mereka. Roni, tentu saja, aku dan mereka adalah teman seperjuangan. Persahabatan hidup dan mati. Setelah mendengar kata-kata ini, Astina mengeluarkan suara yang putus asa. Reka, lagi-lagi karena Reka. Berapa banyak energi yang ada di belakang pria ini. Reka yang sekarang dan Reka yang pernah berpacaran dengan dirinya sendiri benar-benar merupakan dua orang yang berbeda. Kemampuan, keberanian, sumber daya keuangan, dan bahkan hubungan sosial yang diperlihatkan oleh Reka, semuanya membuktikan bahwa Reka merupakan seorang pria yang berharga. Namun, dirinya sendiri malah memilih untuk putus, menyesal, benci. Kimi juga merasa malu. Jika Reka masih merupakan menantu laki-lakinya, maka dia bisa bekerja sama dengan Zenith Farmasi. Tapi sebelumnya karena ingin mendapatkan uang sebanyak 600 juta, dia langsung membatalkan pesanan yang seharga puluhan juta atau bahkan miliar. Sehingga mengalami kerugian sebanyak 1 miliar. Roni berkata dengan acuh tak acuh, cepat keluar dari sini, kalau tidak jangan salahkan aku melapor polisi. Bagaimana mungkin Astina dan anaknya masih memiliki muka untuk terus tinggal di sini, mereka langsung melarikan diri dengan suram. Krusno dan Natsu malah terbengong di tempat asal, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Awalnya mereka tidak datang untuk menghadiri upacara kedewasaan, alasannya karena mereka sudah menerima undangan dari keluarga Astina. Tapi sekarang keluarga Astina, sulit untuk dibicarakan. Keduanya merasa sangat malu. Saat ini, Katie sudah datang. Setelah melihat Roni, Katie langsung bergegas ke sana, Tuan Magona, maaf sudah membuat Anda menunggu begitu lama. Roni berkata dengan sopan, tidak apa-apa, aku juga baru saja tiba. Katie melirik Bensu lagi, kemudian berkata, Tuan Mashita, kebetulan sekali, Anda juga ada di sini, saya baru saja ingin menelepon Anda. Bensu tercengang, ingin meneleponku. Untuk apa kamu mencariku? Katie berkata, saya akan segera bekerja sama dengan Zenith Farmasi, tetapi hanya dengan kemampuan saya sendiri. Saya takut saya tidak bisa melakukan pekerjaan ini. Jadi, saya ingin bekerja sama dengan Anda untuk menyelesaikan misi kerja sama Zenith Farmasi. Apa? Bensu sangat kaget hingga berbicara dengan tidak jelas. Katie mengundangnya untuk bekerja sama dengan Zenith Farmasi. Bisa bekerja sama dengan Zenith Farmasi merupakan sesuatu yang diimpikan oleh Bensu, dan bahkan praktisi pengobatan tradisional Tiongkok. Sekarang mimpinya sudah menjadi kenyataan. Aku bersedia. Bensu segera berkata, kalau tidak, Tuan Magona, Nona Bulsar, ayo kita pergi ke kamar pribadi untuk mendiskusikannya secara rinci. Roni melihat Reka dengan tatapan sedikit khawatir, apakah ini nyaman? Kalau tidak setelah kalian selesai mengadakan upacara kedewasaan, kita baru diskusi lagi, kami akan menunggu kalian di luar. Reka mengangguk, tidak ada yang tidak nyaman. Roni mengangguk dengan puas, baiklah kalau begitu. Sekelompok orang kembali lagi ke kamar pribadi yang ada di cendana VIP. Krusno dan Natsu berpikir sebentar lagi, tapi tetap memutuskan untuk pulang. Mereka masih tidak bersedia untuk membantu Tokia untuk mencapai tujuannya. Nenek tiba-tiba memanggil mereka, orang tua dari menantu, upacara kedewasaan untuk Tokia, apakah kalian benar-benar tidak ikut? Krusno berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada waktu. Baiklah. Nenek tampak kecewa. Reka tiba-tiba berkata dengan marah, kembali ke sini dan duduk dengan patuh.
Krusno sangat marah, bajingan, tidak menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua, sikap apaan ini? Kami ingin pulang, demi apa kamu memerintahkan kami? Reka, demi 1 miliar yang diutang oleh Lili kepada kami. Jika kalian berani pulang, aku akan melapor polisi sekarang, biar polisi menangkap Lili. Kemarin karena masalah tentang hadiah pertunangan yang diberikan oleh keluarga Valkyrie yang ada di Midgard, sampai sekarang ini, Lili masih mempunyai utang 1 miliar kepada Reka. Setelah mendengarkan ini, Paman, Bibi dan Iennya menjadi gemetar. 1 miliar. Lili malah berutang 1 miliar kepada mereka. Krusno sedikit panik. Sekarang mereka bahkan tidak mungkin mengeluarkan uang sebanyak 200 juta. Mereka sama sekali tidak berani memikirkan uang sebanyak 1 miliar. Tapi Krusno masih menginginkan mukanya. Upacara kedewasaan untuk Tokia, tentu saja kami akan ikut. Tapi kami ikut acara ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Keduanya masuk ke aula cendana VIP dengan patuh. Reka meninggalkan keduanya sama sekali bukan ingin menyuruh mereka memberkati Tokia. Reka hanya ingin memamerkan modal dan energi Tokia saat ini. Reka ingin mengejutkan mereka, biar kedepannya mereka tidak terus menghina Tokia dengan kurang ajar. Setelah melirik Bensu, suasana hati nenek sangat kacau. Benar-benar tidak menyangka bahwa menantu laki-laki yang tidak berguna yang terus dipandang rendah olehnya malah memiliki kemampuan yang begitu luar biasa. Menantu laki-lakinya bisa bekerja sama dengan Zenith Farmasi. Sebelumnya dirinya sendiri sudah meremehkannya. Nenek secara pribadi mengambil lauk untuk Bensu, kemudian berkata dengan makna yang mendalam, Bensu, ini, makan sayur. Benar-benar tidak menyangka bahwa kamu malah bisa bekerja sama dengan Zenith Farmasi, ini merupakan kemampuanmu. Sebelumnya ibu sudah meremehkanmu, kamu jangan menyalahkan ibu.